Oh iya. Singkirkan dulu kalau gitu. Udah, nggak berisik. Masih berisik. Aman ya. Ya sip. Mbak Santi nomor berapa ya? Karena oke. Santi. Kita tunggu sebentar lagi ya, baru kita mulai ya. Masih 3 orang ini. Teman-teman kemarin bisa ngomong ya? Atau ngetik aja boleh, silakan ngetik. Yang ngetiknya susah siapa nih, Mbak Kuanami ya? Ngomong aja deh. Nah ini Mbak Kuanami. Mbak, kemarin pas fungsional belajarnya apa fungsional yang kemarin? Microsoft Word ya? Halo? Mbak Kuanami. Oh ya. Iya Pak. Kencang banget suaranya. Sebentar. Kencang banget suaranya. Bentar, tak kecilin. Oke. Ya. Oh, Excel sudah ya? PPT juga sudah ya? Oh. Oh, tak. Oh, sudah. Soalnya tadi saya dikasih tahu sama teman-teman divisi akademik untuk fungsionalnya ini PPT gitu. Jadi saya bikinnya PPT sekarang. Nggak apa-apa ya, sudah kadang bikin. Oke. Nah ini saya masih baru awal nih soalnya. Yes, nggak apa-apa guys. Ya. Nanti berarti yang keduanya nanti biar lebih dalam ya PPT-nya ya. Excel-nya bagaimana Excel-nya? Maksudnya Excel-nya sejauh mana? Mulai cuma dasarnya aja. Rumus-rumus sudah belum? Sudah ya. Oke, kalau Microsoft Word-nya seperti apa? Pakai itu ya, bikin undangan. Pakai undangan tuh ya Mbak Santi ya. Oke. Oke. Oke deh. Kalau Excel terus Excelnya berarti fungsi sudah, tapi belum dalam gitu ya. Oh ini ada lagi Mbak Risalia. Mbak Risalia nomor berapa? Halo Mbak Risalia. Bisa diketik di situ Mbak. Nomor berapa Mbak Risalianya? Waalaikumsalam. 16.
Mbak Wawatnya online offline? Oke, itu online lagi dia. Ya. Kita nunggu sebentar lagi ya. 5 orang lah baru mulai. Dua kapat ini. Iya. Minsi, Mbak Minsi. Mbak Minsi, nama aslinya siapa, Mbak? Nomor berapa sih, Mbak? Mbak Minsi Lotus ini nomor berapa? Minsi Lotus. Waalaikumsalam. Nomor satu ya, Mbak Minsi. Agus Susianti. Nomor 1 Mbak Minsi, terus Lala, ini ada Lala, Mbak Lala Wiwi. Nomor berapa Mbak Lala Wiwi? Nomor berapa absennya? Waalaikumsalam. Mbak 3. Mbak Wiwi ya, Wiwi. Ya wis, berapa berarti ini? Tuaka. Tuaka 46 ya, 6. Dimulai aja. Lagi libur ya? Kok libur apa? Lagi libur apa? Tak mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita mulai keterampilan fungsional ini untuk yang kelas 2 ya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sebentar dengan teman-teman. Ternyata teman-teman sudah di keterampilan fungsional itu sudah mulai membahas PPT, Excel, dan Microsoft Word gitu ya. Kemarin saya persiapannya sih PPT, jadi mulai awal gitu. Jadi mungkin mengulang gitu ya, review back kembali buat teman-teman yang mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat, jadi lebih tambah ingat gitu loh maksud gue ya. Kelihatan ya? Kelihatan dikit ya. Kelihatan katanya. Ya, kakinya kelihatan ya, kakinya. Dimulai aja ya. Yang mana yang nggak mudeng? Mana nih, Mbak Risalia? Mau ngomong Mbak Risalia, yang mana yang nggak mudeng? Silakan. Semua, maksudnya semua itu yang mana? Office, maksudnya PowerPoint, terus Excel sama Microsoft Word, ya gitu. Apa mana? Semua itu maksudnya PowerPoint, semua PowerPoint atau yang mana? Kok masih muter-muter ini? Ya wes, tak mulai aja ya ini ya, yang untuk kelasnya ya. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Siti Aminah nomor berapa? Mbak Siti Aminah nomor berapa? 18, oke.
Oh iya, saya mau tanya, yang belum punya Microsoft Office siapa ya? Siapa aja? Banyak yang belum? Satu orang. Punya laptop tapi kan? Bulan 11. Bulan 11 itu maksudnya tanggal 2 gitu ya? Tanggal 2 November maksudnya ya? Kan kita tanggal 2 November mau ada TTM kan ya? Ya, ya insya Allah datang. Oke. Bawa laptopnya ya. Teman-teman yang lain mungkin dikasih tahu juga tanggal 2 November kita akan ada TTM. Terus teman-teman yang belum punya Office disuruh bawa laptopnya supaya nanti bisa diinstal gitu ya. Oke, sip. Wes, kalau kita mulai ini bener ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti sampai 1,5 jam ke depan kita akan belajar sebagian besar apa ya, gambaran dulu. Saya persiapannya sih tak kiranya teman-teman masih belum mengenal tentang PowerPoint gitu loh. Jadinya saya persiapannya tentang PowerPoint. Terus bagi teman-teman yang sudah punya PowerPoint mungkin bisa langsung dibuka. Nanti kalau ada permasalahan atau apa yang mau ditanyakan yang di luar apa namanya istilahnya ini, di luar yang ada di sini, boleh silakan tanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pertanyaan yang sama tapi satu orang aja cukup menanyakan gitu ya. Nah, nanti apa yang akan kita bahas untuk semester ini? Jadi rencana saya, Mbak Awin Mualiyah, mana Mbak Awin Mualiyah? Mbak Awin Mualiyah nomor berapa? Halo, Mbak Awin Mualiyah, Mualifah, sorry, Mualifah. Mbak Awin Mualifah nomor berapa? Bisa sama sekali, Mbak Siti Aminah. Oke. Ya, baik. Mbak Awin Mualifah nomor berapa ya? Ada yang tahu? 10 ya. Oke, terima kasih. Nah, apa yang mau kita bahas ini? Jadi bahas untuk semester ini. Jadi untuk yang keterampilan fungsional ini kita ingin teman-teman itu yang nomor 10 siapa? Salah berarti ya, 004. Mbak Santi nomor 10 siapa? Oh, salah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini ada lagi nih, Ning Tia Apeng. Nomor berapa ya, Ning Tia Apeng ya? Sembilan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sip, sudah kejelas semua ini tadi. Tak ulangi lagi ya, Mbak Konami. Nanti kalau ada yang belum ngomong ya, Mbak Konami, Mbak Watini, Santi, Risalia, Minsi, Lala Wiwi, Siti Aminah, Amin Mualifah, sama Neng Atik, Neng Tia Apeng ya. Udah semua ya. Oke. Nah, semester ini kita mau apa sih gitu ya, mau belajar apa gitu ya. Jadi untuk keterampilan fungsional ini kita pingin ada hal yang teman-teman terutama di bidang komputer, karena di sini apa ya istilahnya ya pingin ada komputernya gitulah intinya. Nah teman-teman, kita dari teman-teman pengurus itu mintanya di bagian yang Office gitu ya, ada Office. Jadi untuk yang saat ini kita mau belajar
Oh iya, saya belum tanya lagi tadi. Harusnya sih sudah di Mbak Andini. Tadi sudah saya serahkan ke Mbak Andini pokoknya yang urusannya itu. Soalnya rencananya nanti aja lah kita ngobrolnya masalah ini ya, nanti aja ya. Uh, jadi ada PowerPoint, terus mengenal PowerPoint itu apa, kemudian mengoperasikan PowerPoint gitu ya. Kemudian kemudian Excel ini mungkin tambahan ya. Jadi saya ingin lebih fokus untuk semester ini di PowerPoint. Nanti jika masih ada waktu baru kita menuju ke Excel gitu ya. Kita mulai ya PowerPoint. Terus ini outline-nya yang untuk hari ini. Jadi memahami apa sih kegunaan Microsoft PowerPoint gitu ya. Terus bagaimana mengaktifkan PowerPoint. Ini ada Mbak Natalia. Nomor berapa Mbak Natalia? Mbak Natalia nomor berapa? Mau di absen? Hmm. 40. Oke. Terus bagaimana cara mengaktifkan PowerPoint ya? Jadi teman-teman yang sudah ada Microsoft Office-nya bisa langsung mencoba nanti ya. Gak apa-apa. Oke, sip. Terus tools yang ada di Microsoft PowerPoint itu apa saja? Jadi kayak nanti ada Office button, kemudian ribbon tabs sama tools group gitu ya. Nanti teman-teman biar familiar dengan nama-nama ini gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong itu diklik itu Office buttonnya, itu yang sebelah mana ya, gitu ya. Ribbon tabsnya yang mana gitu ya. Nah, ini intermezzo aja ya. Jadi Office itu diciptakan oleh perusahaan namanya Microsoft. Teman-teman sudah tahu ya, Microsoft itu perusahaan IT besar yang menciptakan Office Pack gitu ya. Office Pack itu paket Office. Nah, paket Office itu nggak hanya Microsoft Word, PowerPoint, Excel aja, tapi ada yang lain ternyata gitu ya. Ada Microsoft Word, teman-teman sudah tahu Microsoft Word, kemudian nanti kita akan belajar Microsoft PowerPoint, terus kemudian ada Microsoft Excel, kemudian ada yang Microsoft OneNote gitu ya. Siapa yang tahu Microsoft OneNote? Ada yang pernah tahu Microsoft OneNote? Nggak ada? Nggak ada ya? Atau ada? Nggak ada ya? Microsoft OneNote, kemudian ada Microsoft Publisher. Kalau Microsoft Publisher untuk apa? Ada yang tahu? Belum tempe. Apa belum tempe? Belum tahu maksudnya ya. Kalau Microsoft Publisher ada yang tahu? MSN. Iya. Kalau Microsoft Publisher bahasa gaul ya, betul. Kalau Microsoft Outlook ada yang tahu Microsoft Outlook itu apa? Betul sip Mbak Konami, bener. Untuk email klien gitu ya. Jadi Microsoft Outlook itu untuk gunanya membuka email. Jadi teman-teman biasanya kalau teman-teman membuka email misalkan lewat Yahoo, kemudian lewat Google, Gmail dan sebagainya, itu teman-teman akan membuka browser terlebih dahulu kan, seperti Firefox, kemudian ada Google Chrome, kemudian ada Internet Explorer. Nah, dari situ teman-teman akan membuka apa istilahnya, domainnya ya, domain ya mail.yahoo.com gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau pakai menggunakan Outlook, teman-teman tinggal menyeting
melakukan setting ini kemana gitu aja sudah selesai, dan itu akan terinstall di komputer teman-teman gitu ya. Tapi kalau untuk yang email klien yang dari Gmail kemudian dari Yahoo, itu intinya aslinya sih tidak terinstall karena teman-teman hanya membuka melalui browser saja gitu ya. Kemudian untuk Microsoft OneNote itu adalah jadi kalau teman-teman senang mencatat gitu ya, senang mencatat dan sebagainya, nah ini Microsoft punya namanya produk namanya OneNote. Jadi teman-teman bisa mencatat apa saja bisa kegiatan teman-teman hari itu, kemudian ada gambar-gambar yang mau dicatat dan sebagainya bisa lewat situ. Jadi intinya menggantikan buku gitu ya, buku yang note gitu ya. Ya betul, kayak diary. Makanya kenapa dia bentuknya kayak diary gini kan, note-nya ini kan, kelihatan ya. Ya betul. Mbak Ayu, Mas Ayu nomor berapa? 066. Oh, 06. Gimana Mbak Siti Aminah? PowerPoint sama gak kegunaannya dengan Google? Oh, ada yang bisa jawab? PowerPoint sama nggak kegunaannya dengan Google? Ada yang bisa jawab? Lain. Nah, beda. Apa bedanya? Mbak Puanami dulu, apa bedanya? Oh, jelas beda semua. Apa kira-kira bedanya? Ayo, teman-teman bisa dibantu temannya. Bisa ditulis saja. Google buat browsing. Terus kalau PowerPoint, Google buat browsing. Nah, ini ada yang baru lagi, Riri Rianti. Mbak Riri nomor berapa ya? Mbak Riri nomor berapa? Ada ke oh 17. Oke. Jadi gini, apa bedanya Google dan Microsoft PowerPoint? Kalau Google, kalau kita ngomong Google gitu ya. Oke. Kalau kita ngomong Google itu adalah perusahaan juga gitu ya. Jadi seperti Microsoft, Google itu seperti Microsoft, dua perusahaan yang berbeda. Oke ya, itu satu poin. Poin yang kedua, Microsoft PowerPoint adalah suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan Microsoft gitu ya. Itu produk namanya Microsoft PowerPoint. Nah, di Google apakah ada yang mirip dengan Microsoft PowerPoint? Jawabannya ada gitu ya. Nah, bedanya itu. Jadi kalau kita ngomong Google adalah sebuah perusahaan. Nah, bandingannya apa kalau kita bandingkan? Nah, itu dengan Microsoft. Jadi sama-sama perusahaan gitu ya. Terus produknya apa? Kalau di Microsoft ada Microsoft PowerPoint, kalau di Google ada apa? Di Google ada namanya Google Doc gitu ya, Google Doc yang online. Google Doc itu ada Google Doc Presentation, ada Google Doc Spreadsheet, ada Google Doc apa namanya? Saya lupa. Ya Word, yang mirip kayak gitulah. Ya, seperti itu. Tapi intinya atau fungsinya mirip gitu ya, mirip karena dua perusahaan ini ya, Google Slide kalau nggak salah ya, dua perusahaan ini adalah sama-sama perusahaan IT gitu ya. Jadi mereka punya produk masing-masing yang produknya bersaing gitu ya. Jadi ada yang mirip, mungkin ada pihak tertentu yang menyukai Microsoft PowerPoint, ada pihak tertentu ada yang menyukai di Google gitu. Intinya gitu. Gimana, sudah jelas ya kira-kira ya, Mbak? Iya, yang nemuin orang itu kayaknya. Nemuin di mana? Nemuin di
gerbang gitu kemarin. Oke ya, ada yang tanya lagi sebelum kita lanjut? Apa itu connect itu apa? Connect maksudnya terkoneksi ke sini ya? Oh, boleh silakan tanya. Ada apa? Tanya apa lagi? Mbak Wat, ada di mana posisinya? Bukan, bos Google itu cowok, bos Yahoo yang cewek. Siapa yang mau tanya tadi? Mbak Risalia, silakan mau tanya. Kalau mau ngeprint file di HP ke 7-Eleven, dieng. Waduh mbak, saya nggak tahu mbak caranya mbak. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Saya nggak tahu. Emang ada bosnya? Ada pasti. Perusahaan itu punya bos. Kalau nggak punya bos, gimana jalannya? Ada yang lagi yang mau tanya seputar ini intermezzo ini? Teman-teman mungkin baru tahu ya, ada selain Office yang teman-teman pakai seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, itu ada lagi produk-produk lain. Aslinya ada lagi yang lain ini. Jadi ada yang online gitu ya. Online untuk dari Microsoft yang produk mereka juga online baru gitu ya. Untuk Office juga. Outlook itu tadi sudah dijawab sama Mbak teman-temannya, Mbak Konami dan sebagainya. Itu untuk email. Jadi email ke klien, jadi email klien. Jadi Mbak Microsoft Word. Siapa yang belum punya LAPI? Yang belum punya laptop siapa? Mbak Awin. Mbak Awin pakai apa sekarang? PDA pakai apa? Di Samsung Tab. Oke. Jadi gini, kalau intinya sih kita nanti akan belajar PowerPoint gitu ya, PowerPoint dari produknya Microsoft. Tapi kalau pakai PowerPoint yang lain silahkan gitu ya, dan mahir itu boleh silahkan. Kalau nggak salah di Samsung itu ada kok, saya lupa namanya. Tapi alangkah lebih baiknya mengikuti, jadi sama dengan teman-teman. Kalau bisa diusahakan, ada kalau nggak salah ya, ada office apa gitu saya lupa. Kalau bisa diusahakan punya laptop, lebih baik punya laptop gitu. Gitu ya. Oke, ada yang lagi yang tanya? Ini sudah saya absen semua ya. Nanti ada yang kelewatan. Kenapa? Mbak Ayu Mas Ayu sudah tadi kalau salah. Nomor 6 kan, betul kan? Gak bisa dibuka Microsoft apa nih? Bentar, apa tadi? Mikrofonnya nggak bisa dibuka, gimana Mbak Ayu Mas Ayu? Kamu nyanyi ya biar teman-teman semangat tuh gitu ya.
ada yang tanya siapa ya? OneNote mana tadi? Siti Aminah ya. Microsoft OneNote itu untuk jadi kayak Mbak Siti punya diary online, diary digital gitu ya, diary digital. Jadi makanya di layar teman-teman ini logonya Microsoft OneNote seperti diary gitu kan, karena memang untuk diary gitu ya. Mbak Atun ini datang lagi. Mbak Atun nomor berapa? Iya, Mbak Atun nomor berapa? 3. Iya, mirip. Jadi publisher itu kalau teman-teman berhubungan dengan web dan sebagainya bisa menggunakan Microsoft Publisher gitu. Tapi untuk yang semester ini kita hanya fokus di Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel gitu ya. Tapi lebih fokus lagi ke Microsoft PowerPoint. Nanti saya mau tanya, teman-teman kemarin apakah sempat untuk yang keterampilan yang kemarin sempat presentasi nggak? Sempat presentasi ya? Belajar presentasi juga ya? Oke. Untuk Mbak Wawat itu ya harusnya satu paket. Microsoft PowerPoint dan SharePoint Workspace. SharePoint Workspace. Maksudnya apa ini ya? Di mana lihatnya itu SharePoint Workspace itu lihatnya di mana? Di laptop. Maksudnya di mana? Di Excel-nya, di mana? Di PowerPoint-nya apa tadi mana? Lagi nih, Mbak Toxpool. Nomor berapa, Mbak Toxpool? Siap. Dicatat. Tadi yang banyak tanya tadi apa? Presentasi. Mbak Neng Tia apa maksudnya? Tanya masalah apa? Apa yang ditanya? Bedanya apa? Bu, yang workspace tadi ya? Apa ya? Saya kok baru dengar yang itu set point workspace. SharePoint. Oh, SharePoint. Kalau nggak salah ya, SharePoint workspace itu website. Mungkin loh, saya kalau nggak salah ini. Itu website yang kita bisa upload atau apa istilahnya? Mengupload itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengunggah file presentasi kita. Jadi online jadinya nanti. Kita bisa ngambil dari mana-mana gitu. Kalau nggak salah. Tapi kalau untuk yang Microsoft PowerPoint itu harus terinstall di komputer masing-masing. Jadi lokal komputer gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Oke, ada yang lagi yang tanya? Sudah ya. Lanjut. Ini intermezzonya ya. Nah, apa kegunaan Microsoft PowerPoint? Nah, ini teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi kegunaannya khusus gitu ya, khusus di ketika kita meeting, ketika kita mengungkapkan ide kita, mengungkapkan hal-hal yang ingin kita ungkapkan
dalam bentuk yang lebih baik dan sebagainya. Itu kegunaannya Microsoft PowerPoint. Jadi kegunaannya apa? Jadi adalah sebuah program yang digunakan khusus untuk presentasi dan mengatur teks, gambar, warna, animasi dan sebagainya gitu ya. Jadi slide dan informasinya jadinya bisa mengena gitu ya, lebih interaktif gitu ya intinya ya, dan lebih mudah untuk ditangkap. Nah, ini ada contoh bagaimana membuat Microsoft PowerPoint yang baik dan yang buruk gitu ya. Contohnya ini yang buruk dulu kalau gitu ya. Ini yang buruknya. Presentasi yang kurang baik ini ya. Contohnya tentang bagaimana proses terjadinya hujan gitu ya. Terjadinya hujan adalah air-air yang terdiri dari laut dan bla 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 seperti ini. Ini contoh yang kurang baik. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kurang baik? Kurang efisien, kurang berkesan, tidak ada gambar, terlalu panjang. Terus lagi yang lain? Kurang gaul. Ya, betul. Mbak Wawat sama Mbak Tuxbol ini benar gitu ya. Teman-teman juga benar juga ya. Jadi terlalu panjang. Kurang gaul gitu ya mungkin. Kurang terlalu panjang. Intinya terlalu panjang ya. Intinya terlalu panjang. Nah, ya bertele-tele. Ini ada Mbak Lalawiwi. Oh, sudah Mbak Lalawiwi. Terlalu bertele-tele gitu ya. Terlalu panjang. Nah, itulah kenapa makanya namanya Microsoft Power itu apa? Kekuatan gitu ya. Point adalah titik gitu ya, titik. Jadi namanya sebuah kekuatan dari sebuah poin, titik. Jadi poin-poin saja. Kalau yang seperti ini adalah paragraf gitu ya. Jadi nanti namanya bukan Microsoft PowerPoint tapi Microsoft Power Paragraph nanti jadinya gitu ya. Karena paragraf yang dikembangkan, yang ditampilkan gitu ya. Ini seperti ini. Nah, yang baik seperti apa? Nah, ini contoh yang baik. Jadi proses terjadinya hujan itu adalah ada beberapa proses. Jadi ada proses penguapan. Nah, diterangkan di sini penguapan itu seperti apa, gitu ya. Kemudian ada proses pemadatan atau kondensasi. Itu seperti apa diterangkan. Ketika si presenternya ini menerangkan ke audiensnya gitu ya tentang ini. Kemudian ada proses resipitasi gitu ya. Nah, betul ada gambarnya. Ini contoh. Karena apa kok ada gambarnya? Gambarnya mungkin bisa jadi siklus gitu ya. Jadi siklusnya karena ada banyak space atau ruang yang bisa digunakan karena kita hanya menggunakan poin-poinnya saja gitu loh. Jadi lebih jelas lagi gitu ya contohnya teman-teman ya. Jadi betul lebih padat dan lebih simpel. Jadi nanti mungkin teman-teman sudah belajar ini, jadi jangan melakukan hal yang seperti tadi gitu ya. Nanti kalau ada temennya yang seperti itu mungkin bisa dikasih tahu gitu ya. Ini bukan power paragraph tapi PowerPoint, jadinya poin-poinnya aja gitu loh. Karena ketika teman-teman melihat yang seperti ini, si audiensnya itu pasti bingung dan malas membaca gitu kan. Dan teman-teman akan cenderung membaca ini, tidak mengungkapkan secara lebih rileks, lebih terlihat teman-teman itu menguasai masalah, menguasai hal yang ingin diungkapkan dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti membaca bukan menerangkan, bukan presentasi gitu ya. Kalau membaca semua orang pasti bisa gitu loh. Caranya background mirip whiteboard. Maksudnya bagaimana? Oh, mirip backgroundnya ya. Itu nanti kita belajar juga sih. Jadi nanti teman-teman bisa memilih background yang teman-teman suka. Misalkan sekarang saya mau presentasi tentang masak-masak gitu ya, masak-masak. Maka backgroundnya yang makanan kan gitu kan harusnya kan.
lebih apa ya istilahnya, menjiwai gitu ya, menjiwai apa yang akan dipresentasikan. Kemudian misalkan tentang belajar seperti ini, terus tentang whiteboard yang seperti tadi, itu tinggal diganti aja nanti gitu ya. Nanti aja ya, ini biar enak beratur gitu ya. Nanti ada ini di atas, oh nggak ada nih, bukan, beda. nanti mbak siapa, Mbak Risa ya, masukin gambar ke PPT jika diambil dari Google, itu cara ngecilnya bagaimana, Mbak Siti Amina. Iya, nanti kita belajar juga nanti ya, untuk teknisnya kita belajar nanti ya. Kita sekarang apa istilahnya, pelan-pelan dulu lah. Saya ingin tahu teman-teman sejauh mana tahunya gitu ya. Mungkin teman-teman lebih hebat-hebat dari saya malah nanti. Nanti saya jadi muridnya aja kalau gitu ya. Amin. Ya, mau lanjut? Ya, otak-otak sendiri itu bagus itu. Otak-otak sendiri itu biasanya kadang rusak, tapi lebih seru gitu ya. Jadi bisa apa namanya, bisa tahu, oh ternyata kalau ngeklik ini rusak, jadi jangan klik lagi gitu ya. Ya betul, penasaran. Oke, lanjut ya. Nah, oke, kita mulai belajar ya. Nah, ini di sini saya pakai 2013, tapi teman-teman yang sekarang sudah terinstall berapa tahun, PowerPoint berapa, Office berapa, 2007 atau 2010? 2007. Oke. Jadi untuk yang Office yang mirip gitu ya, itu mulai tahun 2007 ke atas. Jadi ada 2007, ada 2010, ada 2012, ada nggak ya? Setahu saya nggak ada. Terus langsung 2013 gitu ya. Itu mirip, hanya tampilannya dan ada beberapa fitur yang memang berbeda, cuma sebagian besar mirip sama gitu ya. Hanya tampilannya kalau untuk yang 2007 dan 2010 itu lebih menonjol apa ya? Menonjol, mentol gitu ya. Kalau 2013 lebih flat gitu ya, semuanya flat. Tapi bentuk, kemudian apa namanya, posisi itu mirip. Kurang lengkap kalau mau nulis equation. Oh gitu ya. Saya nggak pernah pakai yang 2010 soalnya. Smart Draw itu untuk menggambar. 2010. Oh iya. Saya nggak pernah pakai yang 2010, jadi mungkin nggak tahu saya. Saya pakainya 2007, langsung pakai 2013. Gitu. Nah, tampilannya yang 2013 itu seperti ini. Jadi flat gitu ya. Kalau yang 2007 itu kan agak mentol-mentol gitu kan. Gitu ya. Tapi sebagian besar itu mirip, sama gitu ya. Sama. Gitu. Kalau teman-teman mau mencoba atau dibuka, boleh, silakan. Maksudnya buka langsung juga boleh, silakan. Oke, saya tak buka laptop satu lagi kalau gitu ya. Saya nggak ingat tempat-tempatnya. Ini kalau saya pakai yang ini, soalnya ini lagi direkam, jadinya nggak enak kalau buka di sini. Ya, sebentar ya. Bentar, tak nyalain dulu komputernya.
Ini intermezzo aja ya. Jadi teman-teman yang mau coba-coba juga bisa pakai yang, karena Microsoft Office ini kan berbayar kan, kita harus membayar aslinya. Nah, kalau teman-teman mau atau mau mencoba, bisa juga sih teman-teman download yang versi gratis, bukan yang versi gratis, yang open source dan gratis gitu ya. Namanya LibreOffice gitu ya. Namanya LibreOffice. LibreOffice. Kok ini? LibreOffice. Nah, ini gratis. Gratis itu. Gratis dan tidak harus membayar. Nah, saya buka nih. Loh, ini ada yang di Indonesia ya? Siapa yang di Indonesia? Oh iya, Mbak itu ya. Mbak siapa namanya? Siapa namanya aslinya? Saya lupa. Mbak Moja Banjar itu bukan? Ya, Mbak Tia Mojang Banjar itu ya. Oke ya, ini saya sudah buka yang Office. Mungkin kalau mau ada yang tanya lagi silakan. Soalnya saya kalau nggak buka lupa kadang-kadang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang masuk kayaknya nih. Mbak Dinda nih. Mbak Dinda nomor berapa Mbak Dinda? Halo Mbak Dinda, nomor berapa? Oke, terus dulu aja ya. Lanjut ya. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin pakai 2007 sama, 2010 juga sama gitu ya. Di atas ini adalah namanya tools untuk PowerPoint. Jadi semua tools itu ada di sini. Oke, sip. Nomor 10 ya. Oke, jadi semua tools nggak apa-apa. Jadi semua tools itu ada di atas itu ya. Itu namanya tools untuk Microsoft PowerPoint. Yang mana? Yang apaan? Ini ya, ini yang di atas itu yang di atas. Mbak Wawat sudah bisa ya, dilihat masing-masing di komputernya kalau mau lihat gitu ya. Itu ada paling atas itu ada banyak hal gitu ya, banyak kacamata kuda. Banyak hal ya. Jadi ada home, insert, design, transition dan sebagainya gitu ya. Terus di dalamnya home itu ada banyak, ada clipboard, ada new slide, ada paragraph, ada font, ada drawing dan sebagainya gitu ya. Nah, itu apa namanya gitu ya. Ini kita mau ngasih tahu teman-teman dulu aja. Ini yang atas itu namanya Office button gitu ya. Ada Office button. Jadi untuk yang 2013 ini saya cek yang untuk 2013 gitu ya. Untuk yang 2007 itu kalau nggak salah Office buttonnya bentuknya bulat gitu ya. Bentuknya bulat. Terus gambarnya itu kotaan 4 kalau nggak salah. Kotaan 4 kayak
bentuknya window gitu ya, Windows gitu ya. Kalau yang untuk 2013 itu Office buttonnya bentuknya itu adalah ikonnya masing-masing masing-masing Office. Jadi kalau untuk yang PowerPoint nanti bentuknya P kayak gitu. Kemudian untuk yang yang Microsoft Word itu bentuknya W gitu ya, Word itu maksudnya. Kalau yang Excel itu bentuknya X gitu. Sorry, X apa E ya? E kalau nggak salah ya, yang warnanya hijau gitu ya. Kemudian ada yang OneNote itu bentuknya O dan sebagainya. Publisher P gitu ya, P tapi warnanya beda gitu ya. Terus ada Outlook O juga tapi warnanya kuning gitu ya. Biar jadi PowerPoint punya apa? Sebentar. Kalau PowerPoint nanti gini, jadi di pojokan komputer itu ada start menu kan ya, diklik start menunya itu dia ada kalau nggak salah. Jadi ini diklik start menunya, kemudian diklik ke program, terus dicari ke Microsoft Office. Terus dari Microsoft Office itu ada beberapa ada Office yang lain kan gitu ya. Ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office Excel, ada Microsoft Office Outlook gitu ya. Nah, cari yang Microsoft Office PowerPoint gitu. Kalau bisa coba langsung, nggak apa-apa. Ada yang tanya lagi yang lain? Kalau webcamnya ditutup. Oh gitu, oke, saya tutup ya. Bentar, gimana jalan? Gimana, lancar? Sudah lancar? Oh, udah tadi lancar. Atau itu soundnya ditutup sekalian, jadi nggak usah kelas kalau itu. Kalau PPT yang di Microsoft apa nih? Nggak bisa dipakai, tapi kalau Google lewat PPT bisa. Maksudnya bagaimana? Kalau PPT yang di Microsoft nggak bisa dipakai, tapi kalau lewat Google bikin PPT bisa. Itu yang PPT-nya nggak, yang di Microsoft nggak bisa dipakai, kenapa kah? Bentar, ini Mbak siapa nih? Mbak Siti Aminah. Ngomong aja Mbak ya, biar lebih lancar. Nulis bacanya sudah hilang ke atas soalnya. Oh, ini ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Suti Rahmawati. Nol 19. Oke. Kok belum ngomong? Belum lancar. Ada tulisan location is not available. Maksudnya location tuh location apa Mbak ya? Kok ada location? Harusnya kan cuma ngeklik aja Mbak Ayu, Mas Ayu. Jadi di start menu itu diklik start menu, klik. Terus kemudian cari program, kata program. Terus kemudian habis cari program, cari masuk lagi ke Microsoft Office, cari yang bentuknya tulisannya Microsoft Office gitu ya. Terus cari ke Microsoft Office, langsung cari Microsoft PowerPoint 2007 gitu. Gak bisanya kenapa Mbak Ayu?
Bisa bisa ngomong nggak? Bisanya kenapa? Nggak. Mbak Ayu Mas Ayu ya, biar ngomong aja ya Mbak Ayu ya. Tadi Mbak Anu kok nggak bisa ngomong? Mbak Ayu Mas Ayu. Dung. Kalau udah pernah dibuka langsung muncul. Ya. Oke, sama berarti kalau sama saya 2013. Mbak Ayu Mas Ayu silakan ngobrol, ngomong Mbak. Sudah saya hidupkan Microsoft mikrofonnya. Hah? Gak bisa ngomong maksudnya? Oh, oke deh. Nanti kalau masih tetap bermasalah mungkin bisa kita bertemu pas tanggal TTM ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol situ, tanya-tanya gitu ya. Oh, ya nggak apa-apa. Yang semangat ya mengapalnya. Semangat gitu ya. Oke. Ya, kita banting bersama-sama. Sip. Oke. Bulan depan ada belajar. Ada nggak ya? Saya lupa. Meskipun nggak ada, mungkin bisa saya ada, bisa langsung tanya gitu ya. Sip. Ada lagi yang tanya yang lain? Tadi ada yang tanya apa tadi? Smart apa tadi? Smart art ya? Ada yang tanya smart art nggak tadi? Atau smart apa tadi? Saya lupa. Sudah terlalu panjang. Terlalu jauh tadi. Smart draw itu sebelah mana ya? Smart draw ya. Smart draw. Smart draw. Itu di PowerPoint ya atau di mana? Kalau di PowerPoint seingat saya adanya smart art, nggak ada smart draw. Smart art yang di ribbonnya itu ya. Smart draw di mana? Atau mungkin bisa tanya lah nanti ya. Saya nggak ketemu ini smart draw di mana. Adanya smart art gitu ya. Kita lanjut dulu aja ya sambil nanti ada yang tanya-tanya lagi yang lain ya. Ini sudah ini office button tadi ya. Kemudian ini, jadi kalau office buttonnya itu kalau untuk yang 2013 nanti bentuknya seperti ini. Jadi mirip sih aslinya, sama aja dengan yang 2007 dengan 2010. Nanti bentuknya adalah ada info, ada new, ada open, save as, print dan sebagainya. Itu adanya di PowerPoint office button gitu ya. Sama, tapi apa namanya, bentuknya aja berbeda untuk yang 2013 sama 2007 gitu ya. Iya sama, install sendiri maksudnya pas install sendiri Mbak? Oh, smart draw-nya beda dengan PowerPoint maksudnya gitu atau gimana? Oh alah, saya belum tahu kalau itu. Smart draw mungkin ya untuk menggambar, pasti kan draw kan menggambar kan.
tapi dia ada smartnya, jadi mungkin sekali gores langsung jadi pohon gitu misalkan. Mungkin smart gitu jadinya. Atau apa, saya nggak tahu. Kalau punya softwarenya mungkin bisa bisa kasih tahu smartnya bagaimana gitu ya. Biasanya kalau ada kata-kata smart itu dia punya template gitu ya, jadi ada pilihan templatenya untuk menggambar, misalkan untuk template menggambar apa istilahnya, menggambar polygon, kemudian menggambar apa-apa, itu sudah lengkap, jadinya lebih mudah untuk menggunakannya gitu ya. Jadi biasanya seperti itu untuk yang software yang ada kata-kata smart gitu ya. Jadi seperti smart art ini yang di PowerPoint juga ada smart art kan, itu mereka sudah menyiapkan template-templatenya, kita tinggal bisa milih yang mana yang bisa kita gunakan dan lebih apa istilahnya, lebih mengacu ke presentasi kita nanti bagaimana gitu ya, seperti itu. Nah, ini namanya ribbon tabs gitu ya, ada ribbon tabs. Kenapa kok namanya ribbon? Dulu yang kalau nggak salah tahun 2007, di 2007 atau 2000 berapa ya, 2003 kalau nggak salah, saya lupa, itu bentuknya seperti ribbon, kartu apa namanya, ribbon gitu. Tapi kalau yang 2013 nggak seperti ribbon lagi, tapi lebih flat gini, jadi intinya sama aja, tapi tetap namanya ribbon tabs gitu ya. Tabs itu maksudnya tabulasi, bentuknya tabulasi seperti ini, tabulasi gitu ya. Nah, tabulasi ini ada beberapa, sama aja dengan yang 2007 sama dengan 2013. Ada file, ada home, ada insert, design, transition, animation, sampai dengan view gitu ya. Sampai dengan view. Sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ini yang namanya ribbon tabs. Jadi nanti kalau teman-teman ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain yang sudah mahir apa namanya office-nya, nanti ditanya itu dicari di ribbon tabs. Nah, teman-teman sudah tahu tempatnya ribbon tabs yang mana gitu ya. Terus tanya lagi ribbon tabs yang mana gitu kan. Tabnya kan ada banyak, ada home, ada insert dan sebagainya. Mungkin bisa tanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyambung gitu ya kalau ngobrol ya. Nah, ini isinya ya, isinya secara garis besar, isinya untuk masing-masing ribbon gitu ya. Masing-masing ribbon. Ada ribbon yang home, tadi ada home kan, itu isinya seperti ini tadi. Jadi ada untuk clipboard. Apa itu clipboard? Clipboard itu apa ya teman-teman, ada yang tahu nggak clipboard itu apa? Papan ya, papan klip, untuk klip ya, klip. Nah, jadi intinya untuk lebih ke kayak semacam memori terus dan sebagainya ya, karena butuh untuk copy paste terus kemudian dipotong dan sebagainya gitu ya. Itu namanya ke clipboard. Terus ada slide, jadi ada tombol, ada add slide, terus ada layout, reset dan sebagainya. Itu untuk slides. Di bawah itu ya, jadi di bawah itu kan ada, di bawahnya itu kan ada yang ini. Nah, ini bentuknya ini. Jadi di home ini ada yang bawahnya itu, yang subnya itu sub apa ya, sub tabsnya itu ada clipboard, ada slide, ada font, ada paragraf gitu ya. Jadi teman-teman itu sebagian besar pasti kalau teman-teman sudah pakai ya, nanti akan diupload nanti saya upload. Nah, kalau teman-teman sudah pakai nanti akan dengan sendirinya ingat gitu ya, akan ada sendirinya ingat ya. Jadi saya mau mengubah font, itu di mana mengubah font itu? Nah, adanya di tabnya home gitu ya, ribbon tabsnya home. Jadi untuk font ada di tabnya home, kemudian untuk paragraf juga di home, drawing juga di home gitu ya, dan sebagainya. Ini untuk editing, replace dan sebagainya juga ada di tab home. Ini untuk apa istilahnya, gambaran bagi teman-teman aja ya. Nah, sekarang ada insert, ini tab insert. Tab insert ini kita bisa memasukkan tabel. Terus kemudian ada illustration, ada shape itu bentuk-bentuk ya. Jadi teman-teman untuk format printer
Yang mana? Di mana? Format printer. Printer mana? Di printer. Oh, format printer. Oh, painter, bukan printer, Mbak. Painter, Mbak. Saya ngomongnya benar. Oh ya, painter, sorry. Painter ya. Jadi format painter itu gini. Jadi kita sudah punya format tertentu. Misalkan fontnya Tahoma gitu ya. Tahoma size-nya 9. Nah, size-nya 9. Nah, kita tentukan itu. Sudah fix, maka kita bisa paint itu apa istilahnya? Mengecat ya, mengecat. Jadi kita bisa melakukan cat atau mengcopy format tersebut ke teks yang lain secara langsung tanpa kita harus mengubahnya, mengklik font dulu, menjadikan Tahoma, kemudian size-nya jadikan 9. Tapi dengan format painter itu kita bisa langsung copy, langsung format painter, dengan otomatis dia akan sama dengan settingannya yang pertama tadi gitu. Format painter itu. Bukan kasih warna, Mbak Kwanami, beda. Dia untuk apa istilahnya? Format itu apa ya? Setting. Jadi misalkan settingannya tadi font, terus warnanya apa misalkan gitu. Kalau menyamakan, betul menyamakan, susunannya sama dengan yang contohnya. Jadi kita punya contoh, kemudian kita ingin mengopi langsung, tapi tidak ingin menggunakan yang berulang-ulang. Misalkan formatnya banyak, jadi ada fontnya 11, fontnya Tahoma, size-nya 11, kemudian dia rata kiri, rata kanan, kayak gitu ya. Itu format semua ya. Terus teks align-nya top gitu dan sebagainya. Terus di format painter otomatis semuanya. Oh iya, oke, betul. Sip. Ada yang lain? Bisa langsung tanya-tanya ini. Oke. Ini yang tab insert tadi ya. Jadi tab insert itu apa? Insert itu memasukkan sesuatu kan. Berarti jika teman-teman ingin memasukkan tabel, terus kemudian illustration, kayak misalkan foto album, jadi memasukkan foto, memasukkan gambar, memasukkan video, memasukkan suara gitu ya. Pokoknya intinya tentang memasukkan di luar ke dalam PowerPoint kita, maka teman-teman langsung ingat ting gitu ya. Tabnya tab insert gitu ya untuk ribbonnya. Ribbon tabnya insert, langsung klik tab insert, nggak usah cari-cari yang lain gitu maksudnya, gitu ya untuk yang insert ini. Jadi pokoknya sesuatu yang dari luar ke dalam. Jadi atau membuat sesuatu, misalkan tabel itu kan membuat sesuatu, atau kita ngopi dari tabel, nggak juga sih, beda, nggak usah. Tabel, jadi membuat sesuatu tabel, kemudian shape itu bentuk dan sebagainya gitu ya. Link gitu ya, media klip, movie, suara dan sebagainya. Pokoknya dari luar ke dalam, maka langsung aja klik insert gitu ya, tabnya insert. Bisa langsung dilihat di PowerPoint-nya kalau mau. Terus untuk desain ini, karena desain maka pasti yang berhubungan dengan desainnya PowerPoint kita kan gitu ya. Jadi ada page setup, ada themes-nya. Nah, ini teman-teman kalau yang tadi seperti ada yang tanya tentang kita menggunakan whiteboard dan sebagainya, kalau misalkan ada themes-nya, bisa langsung lewat sini desain gitu ya, themes. Kemudian ada background juga, misalkan nggak punya themes tapi punya background-nya aja, bisa juga gitu ya.
hilang gimana? Mbak Santi, hilangnya bagaimana? Nggak hilang kok. Oh, siapa? Siapa? Tadi sudah di anu belum? Sudah di absen belum ya? Siapa namanya? Rianti Handayani. Saya tadi nggak nyotet namanya. Nomor berapa dia? Rianti Handayani. Riri Rianti itu bukan? Oh ya. Ada kok, sudah saya catat, sudah saya catat. Rianti Handayani. Offline mungkin ada tadi sambungan gitu ya. Oh, namanya majikan. Mungkin juga, ya. Terus ya, ini untuk yang tabs animation. Nah, ini tabs yang atau tab yang tidak ada di Office yang lain karena ada animasi gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah presentasi dengan animasi akan lebih jelas, lebih baik, terus lebih menarik dan lebih interaktif gitu ya. Makanya ada animasi ini. Jadi seluruh animasi itu kita langsung menuju ke tabs animation ini. Kita bisa langsung preview, jadi kita misalnya sudah buat animasinya, terus kita bisa langsung preview. Oh, bentuknya nanti seperti ini jadinya. Oh, kurang cocok, bisa diganti yang lain gitu ya. Terus kemudian ada transition to other slide. Jadi misalkan ada transisi antara slide satu ke slide yang lain dan sebagainya. Itu masuk ke transition, tabs transition. Nanti ada berbagai macam transisi. Jadi misalkan kayak ada transisi terpotong gitu ya, terus transisi menghilang secara pelan-pelan, terus ada yang menghilang ke atas, ke samping, ke bawah gitu-gitu ya. Nanti transisinya seperti itu. Animasinya seperti itu. Masih ada yang lain ya gitu ya. Ada slideshow, ada review, ada review dan view dan sebagainya. Itu bisa dilihat sendiri-sendiri gitu ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Karena untuk yang hari ini saya hanya sampai sini aja karena saya ingin pertamanya saya ingin teman-teman mengenal gitu ya. Ternyata teman-teman sudah tahu semua gitu ya. Tools. Oh, tools itu tuh yang tadi tuh. Jadi semua ini termasuk tools. Semuanya. Yang di atas itu namanya tools. Semuanya itu namanya tools semuanya. Itu namanya toolsnya PowerPoint. Ada lagi yang ditanyakan? Ini waktunya sudah tinggal 12 menit. Atau ada yang belum saya absen? Sudah ya? Kelebihan batas waktu. Ya, kalau ada waktu lebih nanti saya akan bahas Excel. Rencananya begitu. Jadi PowerPoint dulu fokusnya kita untuk semester ini. Kemudian setelah itu kita akan bahas Excel. Tapi kalau teman-teman di luar ini mau tanya Excel, monggo silahkan gitu ya. Gimana teman-teman? Ya, saya akan YouTube-nya akan saya share. Insya Allah malam ini atau besok gitu ya. Ada yang lain teman-teman sebelum kita tutup atau ada yang bertanya? Jangan lupa nanti tanggal 2 kalau misalkan ada yang ada yang belum terinstall, bisa langsung bawa laptopnya. Nanti insya Allah saya bantu, atau teman-teman yang lain bisa bantu gitu ya.
Apanya lama? Installnya? Apanya? Nggak lama-lama amat sih, nggak sampai sehari kok, nanti aja. Ada yang lain teman-teman? Kalau nggak ada ya? Ada nggak? Kalau nggak ada saya akhiri sampai saat ini. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Oke, teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Sudah saya sudah saya absen semuanya. Insya Allah kalau ada pertanyaan bisa langsung atau tanggal 2 November ya, bisa langsung juga tanya saat itu. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih? Ya, sama-sama ya.